Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karania mataku salena yantang santang padang abhisameca ti. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna untuk mengantar ke jalan kedamaian. Dikutip dari Metta Sutta Buddhakapata, bait pertama. Ya, sebelumnya selamat pagi. Satyawatu Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kurang semangat nih. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Masih semangat? Masih sehat semuanya? Ya, pada kesempatan pagi hari ini, ya, Samanera mendapatkan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk berbagi dhamma atau sharing dhamma, yang dimana tema yang Samanera sampaikan pada kesempatan pagi hari ini yaitu terkait dengan berdamai dengan diri sendiri. Ya, namun sebelum itu, izinkan Samanera memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan pepatah, tak kenal maka tak. Sudah boleh sayang-sayang. Tak tahu. Tak kenal maka tak tahu. Ya, perkenalkan nama Samanera, yaitu Samanera Adi Kalankaro. Samanera siapa? Siapa? Adi Kalankaro. Untuk nama awam saya yaitu Putra Yadi. Saya berasal dari Lombok Utara. Lebih tepatnya lagi Desa Bente, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Untuk saat ini, Samanera sedang menempuh perguruan tinggi di STAB Kartarajasa, Kota Batu. Dan saat ini sudah selesai kuliahnya, sudah selesai nyusun skripsi juga, jadi tinggal nunggu pengabdian. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang berbahagia, tadi Bapak Ibu sudah melakukan perbuatan baik, yang dimana perbuatan baik yang dilakukan adalah melalui ucapan, yaitu dengan mengulang paliwacana atau parita-parita suci. Kemudian yang kedua, tadi juga Bapak Ibu sudah melakukan perbuatan baik melalui pikiran, yaitu dengan mengembangkan pikiran cinta kasih kepada semua makhluk. Dan untuk saat ini Bapak Ibu sedang menambah satu kebajikan lagi, yaitu dengan mendengarkan sedikit uraian dhamma yang Samanera sampaikan. Seperti yang Samanera katakan tadi di awal, Samanera akan mengangkat tema, yaitu terkait dengan berdamai dengan diri sendiri. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, di kehidupan saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak tahu bagaimana caranya agar bisa berdamai dengan diri sendiri. Di sisi lain juga dengan
semakin berkembangnya alat telekomunikasi, alat transportasi dan lain sebagainya, itu yang membuat seseorang untuk sulit berdamai dengan diri sendiri. Di sisi lain juga, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, berdamai dengan diri sendiri dalam perspektif umum, yang dimana tidak adanya kegaduhan, tidak adanya kontroversi, dan juga tidak ada keributan dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, dalam agama Buddha, di sana berdamai dengan diri sendiri, yang dimana kita harus mampu mengikis 3 akar kejahatan yang tidak asing lagi di telinga kita masing-masing. Yang pertama adalah loba, dan yang kedua dosa, dan yang terakhir yaitu moha. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yang dimana 3 akar kejahatan ini dapat menghancurkan kehidupan seseorang, baik di alam saat ini maupun di kehidupan yang akan mendatang. Maka dari itu, perlu sekali Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk berlatih mengikis atau menghilangkan sedikit demi sedikit yang namanya 3 akar kejahatan ini. Contoh saja sederhana, yaitu dengan sering-sering melakukan praktik dana. Walaupun sedikit demi sedikit, ibarat seperti air. Kalau misalkan kita menggunakan ember atau plastik yang kecil, itu walaupun setetes demi setetes, lama-kelamaan akan menjadi banyak. Sama halnya dengan karma baik yang Anda lakukan, itu sama seperti air itu tadi. Jangan memandang sedikit demi sedikit, tapi lihat bagaimana dampaknya ke depan. Percuma misalkan Bapak Ibu melakukan perbuatan baik atau berdana banyak-banyak, tapi tidak mengetahui hasilnya bagaimana dan cara melakukannya bagaimana. Dan di sisi lain juga ketika melakukan berdana, setelah melakukan berdana, kita pancarkan, kita kabarkan kepada para mendiang, para leluhur yang telah mendahului kita, agar apa? Agar dana yang kita lakukan itu juga bermanfaat untuk para mendiang, para leluhur. Dan di sisi lain juga, yang dapat merasakan karma baik itu bukan hanya diri kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kita juga harus menyampaikan kepada para leluhur dan para mendiang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kekotoran batin ini atau 3 akar kejahatan ini sama ibaratnya seperti air yang kotor. Air yang kotor ini kalau kita minum, maka akan dapat menimbulkan penyakit. Betul atau tidak? Ini perlunya air itu disterilkan dulu, dibersihkan atau disaring agar layak untuk kita minum, dan juga dapat menjaga keberlangsungan hidup kita. Itu sama halnya seperti 3 akar kejahatan ini. Kalau misalkan kita tidak membersihkan, kita tidak bisa mengikis secara sedikit demi sedikit, itu nantinya akan dapat merusak diri kita sendiri. Karena bagaimana kita tidak bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan jahat yang hendaknya kita tinggalkan. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, 3 akar kejahatan ini ibaratnya seperti sarang lebah, yang dimana semakin lama akan semakin besar. Dan juga
Kalau misalkan kita secara tidak langsung untuk membersihkan atau mengikis demi sedikit, maka akan dapat membuat hidup kita saat ini atau di kehidupan akan mendatang itu akan membuat kita terlahir di alam yang tidak berbahagia atau di alam yang rendah. Seperti yang dijelaskan dalam Itiwutaka, di sana banyak sekali makhluk-makhluk hidup yang terlahir di alam peta, di alam samsara, itu diakibatkan karena perbuatan mereka sendiri, karena 3 faktor ini, 3 akar kejahatan ini, yaitu loba, dosa, dan moha. Dan ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, di kehidupan saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bisa melakukan banyak-banyak perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan hendaknya kita hindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Agar apa? Agar kita tidak merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, di dalam Dhamma juga dijelaskan Yadisang harate bijang, tadisang harate palang, yang artinya adalah sesuai dengan benih yang ditabur, itulah yang akan dipetik. Si pembuat kebajikan akan memetik buah kebahagiaan, begitu juga si pembuat kejahatan akan memetik buah penderitaan. Jikalau misalkan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian melakukan perbuatan-perbuatan baik saat ini, tentunya Anda akan bahagia tidak hanya di alam saat ini. Nanti juga di alam berikutnya Anda juga akan merasakan kebahagiaan. Tentu kebahagiaan yang Anda rasakan juga tidak sedikit. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan baik yang Anda lakukan di kehidupan saat ini. Itu juga akan berdampak di alam yang selanjutnya, di kelahiran yang selanjutnya. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, di kehidupan Sang Buddha juga dijelaskan di sana, hiduplah seorang raja yang dimana raja ini memiliki anak yang bernama Kundalakesi. Pada suatu ketika Kundalakesi ini keluar dari istana dan juga di sisi lain ia melihat bahwasanya ada seorang perampok yang hendak dibunuh oleh warga. Nah, dengan demikian Kundalakesi ini membantu perampok ini. Dengan di sisi lain juga si perampok ini mengetahui bahwasanya ia ingin menikah dengan Kundalakesi ini hanya karena ingin merebut kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga dari Kundalakesi ini. Nah setelah itu perampok yang diselamatkan oleh Kundalakesi ini menikah dengan Kundalakesi tersebut. Nah pada suatu ketika Kundalakesi ini dibawa oleh suaminya ini ke tengah hutan, ke tepi jurang begitu, dengan rencana ia ingin mendorong Kundalakesi ini ke dalam jurang tersebut. Agar apa? Kalau misalkan Kundalakesi ini meninggal, ia akan mendapatkan harta kekayaan yang dimiliki oleh Kundalakesi ini. Akan tetapi apa yang direncanakan oleh sang suami ini tidak berjalan dengan lancar. Mengapa demikian? Sang suami ini malah didorong duluan sama Kundalakesi karena ia telah mengetahui niat buruk dari sang suami ini. Nah singkat cerita, setelah kejadian itu juga Kundalakesi ini tidak pernah pulang ke rumah, tidak pernah pulang ke istana karena kejadian tersebut. Nah pada suatu ketika Kundalakesi ini bertemu dengan seorang petapa yang dimana ia diajak untuk mengikuti
perjalanannya. Nah, pada satu ketika juga ada satu orang yang menantang Kundalakesi ini untuk menjawab 1000 pertanyaan. Nah, dari semua pertanyaan itu Kundalakesi bisa menjawab. Kemudian ia bertemu dengan Yang Mulia Sariputta, Yang Mulia Bhante Sariputta, dengan memberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apakah yang satu itu Ekang Namaking? Kemudian Kundalakesi ini tidak bisa menjawab, akan tetapi ia mau menjawab ketika ia mau menjadi seorang biku atau bikuni. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tidak berlangsung lama Kundalakesi ini mau memutuskan menjadi seorang biku atau bikuni. Dan pada saat itu juga Kundalakesi ini mencapai pencerahan, mencapai kebahagiaan. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ya pada kesempatan pagi hari ini juga kita akan bersama-sama memahami apa sih itu arti dari berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri di sini bukan berarti kita harus keluar, harus pergi kemana-mana, harus mencari hiburan agar bisa berdamai dengan diri sendiri. Tidak demikian. Seharusnya dengan cukup tinggal di rumah, berbagi senyuman kepada orang lain, berbagi senyuman kepada keluarga, tetangga, secara otomatis kedamaian itu akan timbul. Kedamaian itu akan timbul dengan sendirinya. Karena apa? Karena dengan demikian kita juga tidak menghabiskan banyak-banyak biaya, harus pergi keluar, harus pergi mencari hiburan, yaitu cukup dengan diam di rumah, berbagi senyuman, seperti yang Samanera katakan tadi, berbagi senyuman, saling tersapa, misalkan ketemu teman di jalan, kita sapa, kita senyum, kita salam, itu secara otomatis akan menimbulkan kedamaian dalam diri kita. Bagaimana kita menimbulkan kedamaian untuk orang lain jikalau diri kita sendiri belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Benar atau tidak? Kalau misalkan hidup kita berantakan, kita menasihati orang lain, dia akan dengar-dengar saja, akan tetapi ia tidak akan mempraktekkan apa yang sudah kita katakan. Sama halnya misalkan orang-orang yang sedang belajar Dhamma, biasanya kalau misalkan hanya mendengarkan saja, kalau misalkan tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah akan merasakan manfaatnya atau tidak? Tentu tidak. Karena apa? Kalau misalkan kita mendengarkan Dhamma, mendengarkan uraian-uraian Dhamma, baik dari para Samanera, para Taslani, para biku khususnya, itu hendaknya kita juga harus mempraktekkan agar apa? Agar kita juga mendapatkan manfaat. Tentu kalau misalkan kita hanya mendengar, kita tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Alangkah baiknya kalau kita mendengar, terus kita mempraktekkan, itu malah lebih baik daripada kita hanya sebagai pendengar, terus kita tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang berbahagia, berdamai dengan diri sendiri, itu dimulai oleh diri sendiri, bukan orang lain. Seperti yang Samanera katakan tadi, bagaimana kita memunculkan gagasan berdamai dengan orang lain jikalau diri kita sendiri belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu alangkah baiknya kita harus bisa yang pertama
mengikis 3 akar kejahatan tadi, yaitu loba, dosa, dan moha. Maka jikalau semuanya sudah terkikis, jikalau semuanya sudah berkurang, tentu kita tidak hanya bisa berdamai dengan diri sendiri, akan tetapi kita bisa membagikan perdamaian bagi orang lain. Ini perlunya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita memunculkan ide atau gagasan bahwasanya berdamai dengan diri sendiri, yaitu harus bisa memunculkan ide atau gagasan bahwasanya diri sendiri ini layak untuk dicintai, layak untuk diberi kasih sayang. Karena bagaimana diri sendiri ini adalah penolong bagi diri sendiri. Ini perlunya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, hendaknya dalam kehidupan saat ini, mari bersama-sama kita melakukan banyak-banyak perbuatan baik, ajak keluarganya, ajak teman-temannya, ya mungkin yang ada yang tidak mau ke wihara, kita ajak baik-baik, ayo kita ke wihara, ayo kita melakukan puja bakti, terkhusus bagi muda-mudi, para pemuda-pemudi yang ada di sini. Kalau bisa harus tetap kompak, harus tetap saling berbaur satu sama lain. Agar apa? Jikalau ada suatu perselisihan, tentu teman yang satunya akan sungkan berbaur dan sungkan untuk berbicara. Ini perlunya kita harus hindari, terkhusus bagi para pemuda-pemudi sekarang yang seperti yang kita lihat di luar sana, banyak sekali pertikaian, baik itu antara teman sendiri atau maupun orang lain, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Itu karena ia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu karena dia dikuasai oleh nafsu indranya sendiri. Ya, ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jikalau kita tidak bisa mengikis 3 akar kejahatan ini, itu sangat berbahaya dampaknya. Itu akan berdampak luar biasa, baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan mendatang. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang berbahagia, seperti yang dijelaskan oleh Sang Buddha dalam Metasutta Kudakapata, ada 10 hal perbuatan baik yang hendak dilakukan. Yang pertama, yaitu cakap atau mampu. Nah, jikalau seseorang, seperti yang Samanera katakan tadi, seseorang mendengarkan dhamma, kalau misalkan ia tidak mempraktekkan, sama halnya ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Terus jikalau ia bisa mendengar, kemudian ia juga mempraktekkan apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah didengarkan, itu akan mendapatkan dampak yang luar biasa, mendapatkan hasil, mendapatkan manfaat, baik bagi diri sendiri, dan lebih baiknya lagi kalau mendapatkan pembabaran dhamma, itu di-sharing juga kepada teman-temannya yang belum mengetahui, kita sharing, kita berunding bareng-bareng. Itu manfaatnya malah lebih baik daripada kita mendapatkan ilmu banyak-banyak tapi kita tidak mau berbagi. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yang kedua yaitu jujur. Nah, jujur ini adalah lawan dari berbohong, yang terdapat dalam Pancasila Buddhis yang nomor 4, yang dimana kalau misalkan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian berbohong, tentu tidak akan ada orang yang mau percaya lagi. Nah, ini perlu kita ketahui, jikalau kita mengeluarkan kata-kata atau sebelum berbicara, hendaknya kita harus mengerti, harus memperhatikan apakah perkataan yang saya katakan ini dapat menyakiti perasaan orang lain atau tidak. Apakah perkataan yang saya keluarkan ini akan menyakiti perasaan orang lain atau tidak? Apakah perkataan yang saya keluarkan ini berdampak baik atau tidak?
merugikan diri sendiri atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jikalau ingin berbicara, itu hendaknya kita memahami isi yang apa yang akan kita sampaikan. Agar apa? Agar tidak menimbulkan perselisihan antara Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga, yaitu beringasan. Memiliki tampan yang beringasan, atau maksud saya yang ketiga itu lemah lembut. Jikalau kita memiliki wajah yang beringasan, itu tentu akan membuat orang merasa takut dengan wajah kita, karena mungkin mereka melihatnya serem, jadi mereka merasa takut. Terus bagaimana ketika kita memiliki hati yang lemah lembut, maka dengan demikian mau semenakutkan apapun orang, mau seberingasan apapun orang, jikalau ia memiliki hati yang baik, memiliki hati yang lembut, dengan demikian orang itu akan disukai oleh banyak orang, termasuk anak kecil. Jikalau misalkan anak kecil itu belum pernah melihat wajah yang beringasan, wajah yang menakutkan seperti itu, jikalau ia memiliki hati yang baik, memiliki hati yang lemah lembut, maka dengan demikian orang itu akan disukai, akan disenangi, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yaitu bersahaja hidupnya. Bersahaja hidupnya di sini, jikalau ia berkehidupan dengan sederhana, dengan tidak memamerkan harta kekayaannya, maka ia akan bahagia. Mengapa demikian? Karena jikalau seseorang memiliki harta kekayaan, kemudian ia memamerkan kesana kemari, kemudian ada seorang yang tidak suka, kemudian ia memiliki niat buruk untuk apa? Untuk merampok atau mencuri, seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, alangkah baiknya jikalau memiliki harta kekayaan yang luar biasa atau memiliki banyak materi, itu hendaknya kita simpan baik-baik, jangan sampai kita memamerkan. Dan juga kalau misalkan kita lihat bahwasanya kehidupan saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang suka pamer, seperti itu. Jadi alangkah baiknya apapun yang kita miliki saat ini itu adalah hasil dari perbuatan karma baik kita, atau sabah metena labati. Apapun yang Anda miliki saat ini, baik materi semuanya yang Anda miliki, itu adalah hasil dari perbuatan baik yang Anda lakukan. Jadi, kalau misalkan Anda memiliki banyak materi, itu hendaknya Anda harus lakukan dengan menambah perbuatan-perbuatan baik, dengan tidak berfoya-foya, apalagi sampai berminum-minuman. Alangkah baiknya kita melakukan berdana, melakukan patidana untuk para mendiang. Agar apa? Agar apa yang kita peroleh saat ini itu juga dapat dirasakan oleh para mendiang, para leluhur. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kemudian tidak sombong. Kalau misalkan sekarang Bapak Ibu memiliki materi, memiliki kekuasaan, memiliki garis keturunan, jangan sampai hal itu membuat Anda menjadi rasa tinggi hati, kemudian menggunakan itu juga untuk merendahkan orang lain. Itu juga tidak baik. Kalau bisa, Anda tidak seharusnya tidak harus melakukan hal seperti itu, apalagi sampai
merendah-merendahkan orang lain, merendahkan satu sama lain. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa, kalau bisa kita bisa mendorong, alangkah baiknya kita mendorong, kita kasih motivasi, kita berikan bantuan baik kepada orang tetangga-tetangga kita yang tidak memiliki apa-apa. Itu alangkah baiknya kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan juga. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yang dimana berdamai dengan diri sendiri, seperti yang Samanera katakan tadi di awal, yang harus memulai adalah diri sendiri, bukan orang lain. Nah, kemudian jikalau kita sudah mampu mengikis 3 akar kejahatan yang tadi saya sebutkan di awal, itu akan membuahkan hasil, yaitu bisa berdamai dengan diri sendiri. Kemudian, jikalau kita sudah mampu berdamai dengan diri sendiri, kita juga akan mampu berdamai dengan orang lain. Seperti itu. Jadi, berdamai di sini bukan berarti tidak ada perseteruan. Kalau kita lihat secara umum, tidak ada perseteruan, tidak ada konflik, tidak ada masalah. Akan tetapi kalau kita lihat dalam agama Buddha, yang dimana berdamai dengan diri sendiri yaitu adalah ketika ia mampu mengikis 3 akar kejahatan itu tadi. Loba, dosa, dan moha. Loba adalah keserakahan. Kemudian bagaimana Samanera kita mengikis yang namanya keserakahan ini? Yaitu dengan berdana itu tadi. Berdana atau melakukan pertidana. Kemudian yang kedua yaitu dosa. Dosa ini kebencian atau kebodohan batin. Bodoh di sini bukan berarti banyak yang mengira bahwasanya bodoh di sini orang yang tidak belajar, orang yang tidak bisa menulis, orang yang tidak bisa membaca. Akan tetapi yang disebut bodoh di sini adalah bodoh batinnya. Mengapa demikian? Karena bodoh batinnya, ia tidak bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Mana perbuatan baik yang dapat menguntungkan dan mana perbuatan buruk yang dapat merugikan. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yang dimana karena bodoh batinnya, ia selalu menganggap bahwasanya perbuatan buruk itu pantas untuk dilakukan. Akan tetapi ia tidak mengetahui bahwasanya jikalau ia melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang merugikan, tentu ia tidak akan bahagia, baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan mendatang. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, alangkah baiknya selama kehidupan saat ini, mari bersama-sama kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita memupuk perbuatan-perbuatan baik, agar apa? Agar kita dapat merasakan baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan mendatang. Ini perlunya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita harus sering-sering berbuat baik, sering-sering melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat menguntungkan bagi kita sendiri maupun menguntungkan juga bagi orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, semoga dengan apa yang Samanera sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dapat mengondisikan kebahagiaan, mendapat selalu panjang umur, sehat selalu, dan juga selalu maju dalam dhamma. Semoga dengan apa yang Samanera sampaikan dapat pada kesempatan pagi hari ini memberikan dampak yang positif, dan semoga Anda selalu berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.